Shalom, Horas Majua-jua, Bapak Ibu. Sini, keluar dari rumah. Bapak Ibu Madihita. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Nah, selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu ya, Pak? Sehat selalu. Oke. Oke, puji Tuhan ya. Saya senang sekali bisa lihat Ibu Mariana sehat ya. Juga Mama saya juga sehat, Ibu Leli Kristiani, Ibu Duma juga segar bugar. Tidak terlihat ada rasa lelah di sana. Juga ada Bu Biho, Abuni yang sedang masih urus dulu anak-anak. Di sini soalnya sudah jam 6 lewat 15, sudah 6 lewat 17, jadi mereka sudah berangkat. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu mereka hampir setengah jam lebih. Iya. Saya sedang ada di Sorong, Bapak Ibu. Ini hari, iya, puji Tuhan. Ya, semua karena kemurahan Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua akan mendengar tuntunan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sambil Bapak Ibu juga membuka Alkitab. Kemarin kita sudah membahas seputar Yosua pasal yang ke-13. Dan kemarin juga kita sudah mendengar bagaimana di usia tua ataupun saya yang belum tua udah pasti suatu saat pasti akan tua ya Bapak Ibu. Dan kalau sudah bicara mengenai usia, bicara mengenai keterbatasan ya, bicara mengenai keterbatasan berarti ada yang berkurang. Dan memang dalam kehidupan ini ada 3 hal yang nggak bisa kita lawan, yaitu adalah waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dan juga perkataan ya. Perkataan tidak bisa kita ulang, waktu nggak bisa kita lawan. Lalu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu nggak bisa kita ulang kembali. Jadi Bapak Ibu, untuk menyikapi itu, mari sama-sama kita belajar ya. Bagaimana kita itu bijaksana dalam segala macam hal. Dari yang usia saya sekarang, harus menyadari bahwa tidak selamanya saya kuat. Jadi selama saya masih kuat, ya berarti saya harus menjadikan diri saya itu sesuatu yang berguna. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk keluarga, terutama untuk Tuhan. Ya, jangan sampai kita berguna untuk orang lain, misalnya untuk yayasan atau organisasi seperti layaknya mohon izin maaf, kita aktif di gereja misalnya atau di organisasi, tapi kita nggak berguna untuk keluarga kita sendiri. Ya, atau kita lebih bela teman-teman atau orang-orang di luar kita daripada kita bela Tuhan atau keluarga kita sendiri. Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika tenaga berkurang, ya semangat bisa menyelamatkan ya semua karena tuntunan Tuhan ya. Saya semua melihat, saya bersyukur dari perjalanan beberapa kali saya ke Holy Land, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai luar biasa ya Bapak Ibu. Saya percaya kita dikumpulkan karena Tuhan memilih kita pagi hari ini. Mari kita buka dengan doa Bapa kami Bapak Ibu ya. Kita taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jadikan kami seturut kehendak-Mu ya Bapa, selagi kami masih bisa, selagi kami masih punya tenaga, selagi kami masih muda, ataupun saat kami sudah di usia yang tidak muda lagi, yang secara umum dikatakan kami sudah di usia tua. Tetapi kami memperkatakan sekalipun usia kami tidak muda lagi, tetapi inilah usia di mana Tuhan memberikan kedewasaan, kematangan atas kebijaksanaan. Kami lebih sabar, lebih lembut, lebih murah hati, lebih mawas diri, dan lebih memikirkan sebelum kami memperkatakan sesuatu atau mengambil tindakan dan keputusan sesuatu. Sebab dalam kehidupan kami ada 3 hal yang gak bisa kami ulang.
Waktu nggak bisa kami lawan. Perkataan yang keluar dari mulut lidah kami pun nggak bisa kami ulang. Dan kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak bisa kami ulang. Jadi kalau hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan beroleh kasih kemurahan karunia Allah, kami masih bisa bernafas, kami bisa mendengar dengan baik, kami masih bisa melakukan aktivitas kami walaupun kami terbatas secara tenaga, secara respon tubuh, kecekatan tubuh tidak seperti seluas zaman kami muda dulu, atau kami terbatas dengan adanya hal-hal yang lainnya, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu dan saudara-saudari, bersama denganmu Tuhan Yesus kami mampu melewati setiap batas kami, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadikan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa. Nah, sebelumnya saya mohon izin nih Bapak Ibu. Ya, untuk sementara supaya tidak ada crashing sound, saya mohon izin nanti ada beberapa yang saya jadikan co-host. Nanti untuk yang saya jadikan co-host, beberapa harus ada yang di mute. Jadi mohon maaf kalau saya mute beberapa supaya tidak ada crashing gitu ya. Nanti kita bisa saling buka lagi pada saat sudah menjelang. Karena kalau sifat di Zoom memang begitu Bapak Ibu. Kalau ada satu mikrofon yang terbuka, jadinya suaranya jadi hilang-hilang gitu ya. Nah, saya akan share lirik lagu untuk Bapak Ibu bisa sama-sama dengan saya di sini dan kami di sini untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan ya. Boleh sama-sama katakan dengan saya Bapak Ibu yang terkasih, bilang, Tuhan jadikan aku indah. 1, 2, 3. Tuhan jadikan aku indah. Iya. Karena ketika kita menjadikan diri kita indah kehendak kita, biasanya malah bukan indah ya Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan yang menjadikan, saya yakin dan percaya itu semua karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Makanya kita bisa jadi indah. Oke. Saya sudah share, Bapak Ibu bisa lihat di handphone. Di handphone bisa di scroll atas bawah atau digeser kanan kiri. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, oh, oh. Ku bersyukur. Mari sembah Tuhan kita yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sahabatku yang setia. Kau mampu menjadikanku yang terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan sama-sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, oh, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sambil taruh tangan di dada, katakan dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu Tuhan di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu. Taat dan setia, katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kalau semasa hidup kami dari masa muda, kami bisa belajar untuk taat dan setia dengan peraturan di setiap instansi kami mengabdi, di setiap organisasi kami melayani, di setiap kantor tempat kami bekerja. Kami minta Tuhan, jadikan kami indah dan taat dan setia hanya kepada Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersepakat. Mari Bapak Ibu yang terkasih kesayangan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Allah kita yang apa Bapak Ibu? Baik, mana jempolnya? Baik, lalu kemudian apa? Sangat baik, masih ingat kan? Teramat baik, lalu selalu baik. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Saudara sepakat? Kasih tos dulu. Nah, kalau ada cucu, ada teman di sebelah kanan kiri, ada opung boru, ada opung doli, ada opung ada AI, ada Eyang, kasih tos bilang jangan lupa sama Tuhan Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Oke, ya baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau langsung buka ya. Kebenaran firman Tuhan itu di Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayatnya yang ke Ya, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 ya. Kita baca sama-sama Yosua pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pembagian tanah Kanaan inilah semua yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka negeri itu. Nah, Kaleb mendapat Hebron. Ini yang menarik ya Bapak Ibu. Tadi kita baca ini latar belakangnya, sekarang ini intinya sebenarnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya, ya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanah negeri itu berhenti berperang, ya. Cuman sayang ya, waktu itu kita grup yang kemarin kita sempat datang ke Hebron malah lagi mau perang kayaknya ya. Ya Bu Duma ya. Yang kita datang itu yang tiba-tiba kita mintain paspor ya, kemudian yang kita masuk nggak ada sinagog yang nggak bisa kita masuki karena lagi Sabat, itu Hebron itu Bu Duma. Ya, yang pas pulang ada banyak orang anak-anak Palestina mintain duit ya di bis. Nah, itu yang di luar itu Hebron itu yang kita lihat kacau balau luarnya ya. Yang sebelumnya waktu sama Bu Mariana sebenarnya kami tuh mau ke Hebron. Tapi karena di Hebron lagi konflik, jadi kita nggak ke Hebron itu waktu Bu Mariana. Sebenarnya mau dikasih bonus itu grup kemarin. Yang kita ke Hermon itu tambahannya lagi adalah Hebron. Cuman Hebronnya lagi konflik ya. Ya seperti itulah ya Bapak Ibu. Kita sekarang kalau bicara mengenai setiap orang percaya, tentu Bapak Ibu dan saya percaya dengan janji Tuhan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, taruh tangan di dada. Saya percaya akan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu pasti percaya akan janji Tuhan. Betul, janji Tuhan itu pasti akan digenapi kan? Nah, kalau misalnya janji Tuhan yang model apa sih? Nah, coba kita buka lagi di Ulangan pasal 7 ayat 9 supaya nggak lupa ya. Janji Tuhan yang model apa sebenarnya? Janji Tuhan yang tidak akan pernah tidak ditepatinya kalau kita mau benar-benar melakukannya. Coba. Jadi ada mekanisme supaya kita ini tidak lupa, tidak mudah sekali merasa kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya. Ya, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 dikatakan begini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang teguh dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu ingat ya, Ulangan 7 ayat 9. Ini perlu kita ingat ya. Ini salah satu prinsip hidup orang percaya. Karena kalau kita tidak memegang prinsip ini, nanti kita seperti tidak ada satu pegangan atau panduan. Sama seperti halnya kita harus punya Alkitab. Kalau kita punya Alkitab, tentu kita harus tahu isinya kan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang hidup itu model kayak apa? Allah yang setia. Setia model kayak gimana? Oh, dia setia. Setia kepada perjanjiannya dan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan perintahnya. Ya. Banyak orang hanya mau memegang janjinya saja, tetapi tidak mau berpegang pada perintahnya. Saya pegang janji Tuhan. Ya, janji Tuhan dipegang tapi perintah Tuhan nggak mau dipegang. Ini keliru Bapak Ibu. Ya, makanya tempo beberapa waktu yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar waktu sebelum saya lulus, saya lagi di sekolah teologi waktu itu. Terjadi perdebatan yang cukup unik ya antara dosen dengan salah satu sesama kami murid. Jadi dosen kami ini sebenarnya cuma mau menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa ada satu pujian yang sebenarnya saya kurang pas menurut beliau gitu. Saya sih nggak setuju juga bahkan gitu. Pujian apa itu? Yaitu yang ada kata-katanya yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Yang refnya, ku sembah kau Allahku gitu. Terus satu teman saya tuh gini, wah Pak, nggak bisa gitu dong Pak. Itu kan lagu pujian, lagu rohani.
Roh Kudus yang bikin. Nah, sebenarnya bukan masalah suka atau nggak suka, tapi mungkin menurut beliau adalah yang ini gitu. Jadi pada waktu itu beliau juga tidak menjelaskan alasannya apa. Nah, itu yang salah satu gambaran bahwa akan sangat berbahaya ketika kita itu tidak mengetahui isi di dalam Alkitab. Ya. Nah, setelah saya dapat, saya baru ngerti, oh benar juga dosen saya ini. Karena kalau kita hanya berpegang pada janjinya, terus kita nggak dapat apa-apa loh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara mengenai Kaleb tadi, Kaleb mendapat Hebron kan? Berarti kan Kaleb itu mendapat apa? Apa yang dinantikan oleh dirinya selama ini. Nah, apa yang bisa jadi perenungan kita pagi hari ini sebagai orang percaya? Kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup kita. Sebut saja apa janji Tuhan. Diberikan keturunan, diberikan kelimpahan, diberikan kuasa untuk mengelola, diberikan yang namanya kapasitas, dan apapun itu. Tapi kalau kita bicara mengenai kenyataan dalam hidup ini ya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, termasuk saya juga, kita ini pasti akan mengalami yang namanya tahapan di mana dari mulai ngomong percaya lalu menjadi agak kurang percaya bahwa Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya. Karena kita sudah melewati dari hari, minggu, bulan, tahun, diulangi lagi. Hari, minggu, bulan, tahun, diulangi lagi. Diulangi sampai berapa kali Abuna? Ada yang 10 kali, ada yang 14 kali, ada yang 20 kali bahkan. Bahkan ada yang 25 kali. Ada yang 32 kali. Berarti sudah 32 tahun saya menunggu janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang kurang sabar untuk menantikan penggenapan janji itu. Dari kurang percaya menjadi kurang sabar. Nah, yang namanya kurang kan berarti minus nih Bapak Ibu. Seharusnya minus ini nggak boleh ada dalam hati orang percaya. Karena apa? Karena yang minus itu adalah yang Allah lakukan. Dia minuskan kemuliaannya. Dia menjadi minus, menjadi manusia. Dari Allah yang plus itu menjadi minus jadi manusia. Lalu kemudian demi manusia yang minus ini dibuatnya menjadi plus. Dia rela mati buat saudara dan saya. Tetapi kalau kita yang sudah dijadikan plus jadikan lagi minus, artinya kan semua yang dilakukan oleh Tuhan itu seakan-akan tuh kayak nggak ada artinya gitu. Tapi kita ngomong kita percaya. Nah, ya, tapi gimana Abuna? Nah, betul, saya setuju banget. Karena saya pun pernah gitu. Gimana Tuhan? Ternyata gini Bapak Ibu. Kata-kata gimana itu tanpa kita sadar kita sedang meletakkan nilai-nilai minus dalam kehidupan kita. Karena nggak pernah gimana itu dengan ekspresi yang seneng kan. Ya gimana ya gitu. Gimana tuh pasti sambil sedih kan. Sambil pusing. Gimana ya. Loh jadi gimana. Pasti begitu kan. Itu yang dikatakan minus itu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita lihat Kaleb ya. Ini ada beberapa pelajaran penting setelah saya pelajari. Saya baca bolak-balik. Saya bilang wah. Ini kalau Kaleb ini diganti dengan kata saya, yuk sama-sama taruh tangan di dada, bilang, saya mendapat Hebron itu apa? Apa yang Bapak Ibu sedang nantikan? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan mujizat atas anak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan keturunan? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan gaji yang naik jabatan? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan satu jalan keluar agar hutang-hutang Anda terbayar? Apakah Bapak Ibu sedang menantikan pemulihan? Katakan sama-sama dengan saya. Saya mendapat, sebutkan di tempat Bapak Ibu. Ya, saya juga sebutkan dalam hati. Ya. Tapi katakanlah saya mendapat apa? Pemulihan. Saya mendapat apa? Kesembuhan. Kesembuhan atas apa? Sebutkan apa yang menurut Bapak Ibu selama ini mengganjal dalam tubuh Bapak Ibu. Saya mendapat apa lagi? Kesehatan. Mendapat apa? Penghiburan. Mendapat apa lagi? Yang pasti mendapat janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Amin. Saya mendapat keturunan. Ini harus diperkatakan terus. Nah, tapi Bapak Ibu,
kita bisa lihat ya, beberapa pembelajaran di sini. Yang pertama adalah, ini menarik. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ada dua kalimat di situ. Di ayat 8 dikatakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9 juga sama. Tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Coba kalau ada pensil, kalau ada bolpen atau ada stabilo, coba dikasih tanda kalimat tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Boleh taruh tangan di dada sama-sama, katakan dengan saya, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, kalau bicara mengenai tetap mengikuti Tuhan dengan Allahku dengan sepenuh hati, berarti tidak ada kata minus. Hati kita ini nggak boleh minus, Bapak Ibu. Perhatikan ketika Tuhan Yesus, nanti kan kita mau masuk bulan April ya. Dalam bulan April ini nanti kita akan pindah dari Yosua. Pas ini kita selesai di Yosua. Tuhan sudah atur. Hari ini kan tanggal 30 nih. Ya, habis tanggal 30, ada tanggal 31 nggak ya? Ada ya, tanggal 31. Oh, nggak ada tanggal 3, nggak ada 31. Ada ya. Nah, pokoknya mulai per April itu ya Bapak Ibu, kita akan masuk pas banget di Yosua ini sudah selesai. Kita akan masuk di mana? Ya, nanti akan saya bagikan besok ya. Saya kasih tahu di mana. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh baik loh. Jadi ketika dari awal tahun, ini saya kesaksian aja ya, awal tahun 2023, ketika Tuhan bicara bahwa janji saya adalah di Yesaya 58 ayat 11 dan 14 dengan syaratnya di ayat yang ke-13. Ya Bapak Ibu masih baca terus kan? Yesaya pasal 58 ayat 11 dan 14 dengan syaratnya ayat yang ke-13 itu dibaca setiap hari, itu janji Tuhan banget gitu ya. Nah, itu tergenapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tergenapi. Lalu saya tanya Tuhan, ini tahun ini tuh kita mau belajar dari mana? Karena kan Yesaya sudah selesai. Tuhan kasih tunjukkan Yosua. Nah, Yosua apakah ini 1 tahun? Enggak. Dan setelah saya pelajari, loh, kok bisa pas gitu besok hari terakhir, ini sudah mau habis. Lalu kemudian kita tinggal meneruskan topik selanjutnya. Lihat Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya bilang. Dalam hidup ini kan ada 3 hal yang tidak bisa kita ulang. Ada berapa? 3, katakan 3 hal. 3 hal. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga adalah apa? Kesempatan yang Tuhan berikan. Setuju? Nah Bapak Ibu, bicara mengenai waktu adalah bicara mengenai sesuatu yang seharusnya bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ketika saya membaca kalimat ini, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, saya langsung ingat kata full timer. Sepenuh hati, full timer, penuh waktu, sepenuh hati. Oh, berarti ketika atau waktu saat saya. Nah, waktu saat saya itu bicara mengenai situasi hati kita Bapak Ibu. Karena ketika kita berjalan melewati waktu demi waktu, kita bangun tidur, lalu kita baca doa pagi hari, kita berdoa, berarti kita ini sedang apa? Hati kita ini sedang diisi dengan sesuatu yang berguna, yang plus. Karena kita mengatakan terima kasih Tuhan. Bukan bangun langsung kita jadi nggak enak, jadi gusar. Memang dalam kehidupan ini tidak semulus yang kita harapkan. Tapi itu yang menjadi bukan ujian ya. Karena kalau kata ujian, kadang-kadang manusia itu selalu merasa, kok Tuhan nguji saya sih? Kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Saya pernah ketemu sama orang, emang Tuhan nggak ada kerjaan sih ya Abuna? Nguji manusia terus. Sampai akhirnya yang bersangkutan mengerti. Enggak gitu Pak, saya bilang gitu. Tuhan loh, kalaupun misalnya saya bilang, Tuhan menguji kita. Apa bedanya ketika kita masih kecil diuji oleh orang tua kita? Bagaimana kita diuji apa, Abuna? Loh, ketika kita belajar jalan saja, dari ujung ke ujung kita nggak berasa memang. Kita ketawa-ketawa jatuh nangis. Tapi kan orang tua kita ada di ujung.
Ayo, ayo, ayo Butet, ayo Ucok, ayo Koko. Sambil ketawa-ketawa. Kitanya, bubah, bubah, gitu kan. Atau jatuh sambil apa gitu kan. Itu kan kita kan nggak berasa kan. Tapi itu kan ujian. Sampai kita dipeluk, lalu katanya, weh, diangkat-angkat, iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Sama ketika kita punya cucu, ayo cucuku, ayo jalan, ayo lari, ayo ke sini. Ya kan, kita semangat-semangatin, jatuh, nangis, udah nggak apa-apa. Ayo, kadang kita nggak samperin. Ayo bangun, 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 ayo, ayo, jalan. Kadang kita nggak selalu samperin. Kenapa? Karena kita juga menyadari bahwa apa? Sesekali saya harus tega sama anak ini. Karena kalau saya nggak tega, terus begitu dia besar, kita malah jadi tega banget buat masa depannya. Ya kan? Tapi kalau kita sedikit tega pada masa anak-anak dan remaja, lihat nanti kita sedang membuat anak-anak kita memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Lebih baik tega sekarang daripada nanti udah terlambat. Sama Bapak Ibu. Sepenuh hati bicara mengenai apa? Tujuannya apa? Anak kecil itu kalau lagi belajar jalan jatuh, dia bangun lagi nangis tapi tetap jalan. Dan apa? Matanya itu ke pribadi yang di depannya dia itu siap menyongsong dia, siap memeluk dia. Nah, kalau kita ini kan selama ini enggak. Mulut kita orang percaya, aku percaya Tuhan. Tapi mata rohani kita, mata jasmani kita jelalatan kemana-mana. Ke masalah kita, masalah orang, ke masalah ini, masalah itu. Kita enggak fokus satu titik lalu kemudian ini yang harus saya songsong. Ya beda Abuna. Itu kan bayi, kita sudah besar. Makanya betul, saya pernah ngobrol sama istri saya. Istri saya pernah bilang begini, Abu nih. Iya ya, kita ini harusnya, kenapa ya? Kita tuh harusnya bisa bicara dengan orang. Dan kita pun juga harus bisa mengkondisikan itu. Sekalipun kita ini sudah dewasa, sudah lanjut usia, sudah nambah usianya. Kita tetap harus menyederhanakan pikiran kita sebenarnya. Karena hanya anak-anak yang hanya bisa menerima tanpa mikir 2, 3, 4, 10 kali. Jadi memang itu tantangan menurut saya. Bukan satu keadaan yang harus diterima. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa sepenuh hati? Ya, otak pikiran kita, hati kita tuh satu titik. Jadi kalau saya ibaratkan, coba tangannya sama-sama. Yang kanan begini, ayo gini. Yang kirinya begini. Ketemu di sudut ya. Oke, nah sekarang yang dua-duanya ini kita agak-agak panjangin gini Bapak Ibu. Jadi biar jadi segitiga sama kaki. Betul ya? Kalau gini kan terlalu lebar. Nah gini, jadi kelihatan dari bawah ke atas. Sekarang kita mundurin dua-duanya. 1, 2, 3, mundur ke bawah, turun. Oke. Sekarang naik lagi sama-sama. Iya. Tarik napas, pas turun buang. Buang. Tarik napas. Ya sambil tangannya gini. Gini. Bikin jangan dirapetin ya. Gini tangannya. Biar kelihatan. Nah, buang. Ini loh Bapak Ibu. Ketika yang satu ini berjalan, yang ini juga harus berjalan. Apa Bapak Ibu? Hati kita ini loh. Kita ini punya hati di manusia jasmani kita. Kita juga punya hati di manusia rohani kita. Nah, ini harus sama-sama sejalan. Ini yang dikatakan sepenuh hati mengikuti Allah kita. Jangan sampai hati manusia jasmani kita itu nggak sinkron sama hatinya manusia rohani kita. Ingat Bapak Ibu, saya selalu ulangi bahwa di dalam diri kita ini ada dua manusia. Yang pertama manusia jasmani yang ketika mati itu dikubur, dimakan cacing, habis sisa tulang. Yang kedua adalah manusia rohani kita. Yang ketika kita mati bukan dikubur, tapi ketemu sama Tuhan, lalu dibuka kitab kehidupannya, lalu dilihat kamu ini akan mati selama-lamanya atau hidup selama-lamanya. Itu manusia rohani kita. Betul ada hal-hal yang membuat kita merasa kecewa. Betul ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak puas. Betul ada hal-hal yang merasa kita tidak
kok nggak pas ya? Itu manusia jasmani. Hati manusia jasmani, Bapak Ibu. Saat hati manusia jasmani kita tuh lagi ngerasa gitu. Nah, hati manusia rohani kita harus jauh lebih mampu untuk menangani hati manusia jasmani kita. Bagaimana caranya? Ya seperti yang saya selalu terapkan. Saya menyadari ketika saya misalnya bolong 1-2 hari nggak baca Alkitab, lalu kemudian nggak sempat baca Alkitab misalnya atau apa, itu ngerasa banget yang namanya kayak ada yang kurang, kayak ada yang setengah dari hati atau diri saya tuh kayak ada yang, aduh apa ya yang kurang ya gitu. Bukan karena kebiasaan Bapak Ibu, tapi itu adalah kepenuhan hati kita. Nah bayangkan kalau hati manusia jasmani kita ini ternyata lebih kuat dari hati manusia rohani kita. Itu lama-lama kita menjadi orang percaya yang hanya dituntun oleh situasi hati manusia jasmani kita. Kalau lagi enak sama Tuhan enak banget. Tapi kalau lagi nggak enak, itu sama Tuhan bisa jauh banget. Bapak Ibu, kita akan jatuh bangun terus. Akan tetapi kalau hati manusia rohani kita terlatih setiap hari, setiap pagi, saya sangat percaya saat hati manusia jasmani kita nggak mood nih dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kesendirian kita, tetapi hati manusia rohani kita tetap kuat. Amin. Nah, ini kita baru bicara mengenai hati saja, sepenuh hati. Karena masih ada yang lain. Ya, kita lanjutkan besok, kita selesaikan besok. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti apa hati kita? Hati manusia rohani kita. Boleh sama-sama taruh tangan di dada. Tolong renungkan ini baik-baik Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, kasih kesayangan Tuhan. Seperti apa hati kita selama ini? Hati manusia rohani kita. Biarlah dengan apa yang disampaikan hari ini, dari apa yang diucapkan oleh Kaleb, hati manusia rohani kita harus tetap menjadi hati yang setia mengikuti Allah. Supaya hati manusia rohani kita itu mampu menguatkan hati manusia jasmani kita. Seandainya ada hal-hal yang mengecewakan, ada situasi yang tidak mengenakan, ada peristiwa yang memilukan, ada orang-orang yang mendukakan, tetapi hati manusia rohani kita tetap setia mengikuti kehendak Allah. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan apa yang dijanjikannya itu, yaitu bagi orang-orang yang memegang teguh akan kasih setia Tuhan. Itulah yang dikatakan sebagai sepenuh hati tetap mengikuti Allah. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih setia Allah pagi hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Biarlah hati kita, hati manusia rohani kita itu tetap mampu untuk menguatkan ketika hati manusia jasmani kita itu melemah. Berkat Allah yang tak berkesudahan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan kepadamu Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera yang dilimpahkan kepadamu hingga keturunan-keturunanmu kemudian. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kemanapun engkau pergi dan dari manapun engkau datang. Berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sudah saatnya Anda pergi kerja, urus cucu, senam-senam dulu ya. Walaupun belum lagi pergi ke tanah perjanjian, harus tetap stretching ya Bapak Ibu. Nah, untuk rohaninya stretchingnya besok lagi ya, pagi. Tapi yang pasti saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa baca Mazmur 4 setiap malam, Mazmur 5 setiap pagi.
Amsal sesuai dengan tanggalnya itu setiap malam biasanya paling enak. Kalau Yesaya pasal 58 ayat 11 sampai 14 itu biasanya bisa di pagi, bisa di malam, terserah ya Bapak Ibu. Selain Anda mungkin punya bacaan-bacaan yang lainnya, silahkan nggak apa-apa ya. Tapi mari Bapak Ibu, saya merasakan ini bisa menguatkan hati manusia rohani kita. Karena kita harus terus bertumbuh. Tuhan berkati Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Abuna. Iya, Evaluasi. terima kasih sama-sama. Makasih Makasih ya, Abu Buna. nih, makasih buat semuanya. Makasih ya, Buna. Iyo, siap. Pak Jusman, shalom Pak Iya. Jusman. Good morning, sir. Ya, morning, sir. I see you healthy every day. Waduh. Shalom Abuna. juga Ibu Sitinjak, Ibu Marisi Tepu, Bu Duma luar biasa, Bu Yani, salam buat Bu Nathan dan Pak Nathan dan juga ke Kak Petris, Ibu Demi, juga Ibu Leli, Abuni, Pak Evan, bagaimana kehamilan Ibu Jessica, semuanya berjalan dengan baik, Bu Dian, Pak Yosep, juga Bu Teresiali, salam buat Pak Yongki, Bu Yeni, Pak Yos, lalu Bu Irma, salam buat putranya Sam, Oma Dora yang ada di Sorong, juga Ibu Risma Manurung, Ibu Nova, salam buat Bu Olivia, Bu Meme, Pak Juli dan Bu Eli. Ya, kita tetap sepakat semuanya. Baik, Bapak Ibu terkasih, sampai jumpa besok pagi ya. Amin. Tuhan berkati berkelimpahan. Jangan kasih Tuhan kendor, berkati, oke? Amin, Abuna. Oke, Pak Jusman. Amin, Pak All the Buna. best for you, sir. Blessings Amin, untuk semua Buna. keluarga. Ibu Sitinjak Amin. juga semuanya, ya. Salam sama Abuni juga. Oh iya, saya sampaikan. Biasa kalau jam segini Abu nih koordinator anak-anak. Iya. Siap. Iya. Ini saya lagi dalam program Mulak tu Jabu ini Bapak Ibu. Biar Ya. butuh hutang. Mulak tu Jabu Sorong ya. Mulak tu Saha ya. Iya, Buna. Bukan Saha Eta ya. Iya, sukses buat Buna. Amin, amin. Aduh, senang sekali nih melihat Pak Josman, Pak Jos ya, sehat luar biasa. Amin, amin. Stronger ya Pak ya, karena kan tahun Ya, depan kita tetap berdoa biar bisa segera menimang cucu. Amin. Amin, amin. Ya, Puji Pak Tuhan, Juli amin. juga Bu Eli jaga kesehatan supaya siap jadi Papa Juli dan Mama Eli. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom, God bless. Halo, Mbak Buna. Oke, God bless Sugeng Dalu. Bye, God bless.